Sambil menunggu ya. Hari ini kita akan mempertajam, mencoba tentang transformasi tahap demi tahap, bagaimana dampak transformasi itu terhadap permukaan yang dipilih. Ya, jadi nanti luaran dari tugas di bulan Januari adalah yang pertama ada bangun yang dipilih, kemudian tiap transformasi kita aplikasikan, hasilnya apa, kemudian melakukan inovasi, ya, gitu. Jadi untuk itu apa yang saya kerjakan di sini masih diupdate dibandingkan dengan yang di Evelyn, karena baru saja ya, artinya dalam beberapa waktu saya kerjakan pelan-pelan. Nah, ini saya tunjukkan apa yang sudah atau akan yang dilakukan pada pertemuan ini. Ini kelihatan ya, Mas Soket? Halo, Mas Soket? Terlihat, Bu. Ya, baik. Ini modul 5, kalau ini adalah pertemuan menurut, ini adalah modul 5 menurut pertemuan kita. Ya, kita masih menggunakan trial and error, kalau saya ya, maksud saya. Sedangkan Mas Denny kemarin sudah cukup fasih karena udah hafal apa yang dia kerjakan di bukunya. Ya, idenya sekarang nanti bagaimana nanti mahasiswa memberikan pelaporan tugasnya. Ini mengikuti aturan yang ditunjukkan di sini, artinya alurnya ya. Mau ditambah sedikit ceritanya boleh ya. Misal studi kasus yang dipelajari ini saya ya, berarti mahasiswa boleh yang lain. Ya, ini adalah bentuk yang waktu pertama kita buka server munculnya ini misalnya, gitu. Nah, mahasiswa dipersilahkan membuka diktat mathematical art untuk Batima dan Odema supaya bisa mengikuti ya. Dari diktat halaman 39 sampai 41 itu terdapat transformasi-transformasi yang digunakan untuk mendapatkan bangun yang baru. Ya. Nah, kita tahu kalau bangun misalnya yang dipilih bola, ya kan? Nah, bola misalnya dirotasi dalam 30 derajat, 60 derajat, hasil bangunnya seperti apa ya? Hasilnya sama, tetap bola itu gitu. Nah, itu tidak menarik untuk menjadi contoh inovasi tentunya, ya. Sekalipun versi matematika benar. Yang perlu ditunjukkan adalah bagaimana bangun mula-mula dengan bangun hasil transformasi, begitu kemudian dipadukan ya. Oh, ini hasil transformasi dari misalnya pergeseran atau translasi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis, kemudian garis X sama dengan A dan seterusnya ya. Nah, mari kita lihat di mathematical art itu di tabel. Tabelnya tidak diberi judul tapi di halaman 38. Jadi ini masih 39 ya, masih transformasi 2 dimensi. Ya. Ya, jadi transformasi 2 dimensi. Nah, mungkin ini saya beri nama Romawi 1. Transformasi 2 dimensi. Ya, transformasi 2 dimensi, ya. Nah, yang pertama tentu urutannya adalah di situ menggeser ya, menggeser atau translasi. Perumusannya ini tidak saya tulis di situ, tapi kalau mahasiswa lihat translasi yang pertama itu digeser ya, maka pada halaman 39 X aksen, tiap X yang baru X aksen itu sama dengan A plus X ya, A plus X, dan Y aksen itu sama dengan Y plus Y. Nah, gitu ya. Ini apa nih? Kok pindah? Y plus Y. Ya, jadi ini X aksen itu siapa? X yang baru, Y aksen Y yang baru. Ini X-nya X lama, Y lama. Artinya setiap X dan Y yang lama itu digeser menjadi A1 dan Y-nya B1. Ya.
Oke, contohnya ini adalah bangun tadi adalah yang ini, ya, yaitu bentuk di atas. Ini contoh bangun yang pertama, di mana kita lihat di layar pertama kali. Nah, tentunya kemudian si A dan si B itu kalau dimunculkan dalam A dan B dalam server itu dari 0 sampai 1. Ya, tadi saya lihat tidak terjadi perubahan yang cukup bagus, sehingga saya mengambilnya 10A, 10B, 10A dan 10B gitu ya. Jadi tetap ada A dan B menurut server, atau mau langsung dikalikan juga boleh. Ini si A-nya mau dipilih berapa, boleh dipilih ya. Jadi ini jadi enaknya ditulis di Word saja, kemudian kita kopikan di sana. Begitu, supaya kalau ngetik di servernya tidak kewalahan, dan yang sama dengan 0 jangan di copy. Itu karena sudah ada di dalam servernya. Nah, tentunya saya tidak terlalu cepat untuk ganti-ganti. Selamat bergabung, Mas Rafael. Selamat siang. Mana tadi? Ya, servernya gitu. Pilih yang gampang ya, artinya bisa dihapus, atau pilih yang tadi warnanya sama boleh, atau di masing-masing ini kan ada apa, galerinya mungkin ya, fantasi ya, atau ini yang warnanya mungkin kita tidak perlu cari-cari sendiri, atau yang paling gampang ini boleh ya. Kemudian kita masukkan seperti ini, langsung muncul hasil translasinya ya. Nah, ini tentunya tergantung A dan B yang dipilih juga, sehingga A dan B-nya perlu dilaporkan dan juga zoom-nya. Ketika zoom-nya beda ya jadinya beda. Gitu ya. Nah, ini kelihatan menumpuk seperti ini misalnya. Nah, itu dilaporkan ya. Jadi ini misalnya A-nya 5,4, B-nya 5,2, berarti si A di dalam rumus menjadi 5,4, 5,2, dan zoom-nya tetap 0,04 misalnya ya. Ini mau dibuat supaya terlihat berbeda, tetapi juga estetikanya ada ya. Estetika itu biasanya suka dengan symmetricity, atau mungkin tidak simetri ya enggak apa-apa ya, begitu misalnya. Nah, ini kita print screen atau mau save as gambarkah, boleh. Saya enggak tahu, saya biasanya pakai print screen, tapi ini save gambar kok nggak ada ya. Jadi saya belum tahu. Jadi saya biasanya langsung print screen ya. Ini dari sini estetikanya nggak kelihatan. Bu, bagaimana kita tahu dia benar? Nah, di dalam buku sudah ada kan contoh ya. Contoh kalau suatu titik digeser ya, itu pakai apa namanya, GeoGebra begitu ya, digeser suatu titik. Nah, sekarang titiknya itu pada permukaan, digeser setiap titik pada permukaan ya. Jadi itu ya kita percaya saja karena sudah dihitung gitu ya. Jadi tetapi informasinya harus dijelaskan apa yang digunakan di situ supaya matematikanya muncul. Ya, ini seperti ini. Jadi mungkin dari versi yang lain saya enggak tahu kalau Word dan server itu nggak bisa ditampilkan sama-sama nggak? Ini kelihatan enggak Word-nya? Obed? Obed? Halo Obed? Iya Bu. Kelihatan enggak ini gambar hijau dari Word, di Word? Ini di layar saya gambar hijau yang di server Bu. Oh oke, berarti Word-nya enggak terlihat ya. Saya pengennya terlihat semua cepat, kayaknya sih itu kemarin bisa. Baik, sekarang kita masuk ke transformasi berikutnya, yaitu matriks. Stop lagi, kita masuk transformasi di berikutnya, yaitu misalnya ini hasil yang dari server, Obed kelihatan ya.
Halo? Terlihat, Bu. Ya, ini saya tulis dulu 0,54, 0,52, 0,10. Ini adalah, misal jadi ditulis ya, gambar nomor berapa terserah, nomor rinciannya ini 2, ini adalah hasil transformasi gambar 1 dengan pergeseran A sama dengan 0,54, B sama dengan 0,52, dan zoom sama dengan 0,10 kali, pakai kali ya, begitu ya. Jadi terlihat dia dari bentukan mana, bila perlu adalah persamaannya ditulis ini ya, persamaan. Maka translasi berarti pergeseran ini hingga persamaan menjadi gitu ya, permukaan. Oke, gitu. Jadi diurutkan semuanya. Kemudian transformasi bersesuaian matriks ya, X aksen yang baru maksudnya, Y aksen yang baru adalah itu, dan kita tahu ini adalah matematik. Kalau ini adalah persamaan dalam servernya, begitu ya, dalam servernya. Nah, saya memilih A, B, C, D 1, 2, 3, 4 ya, sehingga kita masukkan ke dalam ya, di sini A, B, C, D. Jadi idenya apa? Yang mula-mula caranya ngetik ya. Jadi ini yang mula-mula di copy dulu. Ini kan kurang ke sini ya. Nah, min 1, terus baru dikali si mereka ini X dan Y yang berubah ya, X dan Y yang berubah, di copy aja si X-nya menjadi, tapi jangan lupa ya dikurung. Jadi ini tuliskan supaya kurungnya si X aksen itu adalah ini, karena itu dalam sekian kuadrat. Jadi ini dikurung ya, dikurung. Dan ini juga dalam dikurung supaya apa? Karena nanti kalau dikuadratkan kita tidak perlu berubah ya, mengganti. Jadi ini tinggal ganti aja di sini. Nah, gitu. Masukkan X dan Y, begitu masukkan ke sana ya. Jadi kita akan peroleh, karena nampaknya dia A, B, C, D nggak nyampe. Jadi hanya 2 kayaknya ya. Saya coba kembali. Sepertinya ya. Ini kalau panjang gini numpuknya bener nggak? Saya takut kalau itu salah ya. Jadi saya taruh aja di sini. Nah, ternyata mau ya A, B, C, D. Keren. Ternyata, dan ABC-nya ini kita lihat tadi A-nya 1, B-nya nggak nyampe 2, nggak bisa nyampe 2. Kalau supaya nyampe 2 bagaimana? Ya berarti 2 kalinya B, gitu ya. Jadi ini juga nggak nyampe 3, nggak nyampe 3 kan? Ini juga nggak nyampe. Semuanya 0 sampai 1. Jumlahnya 0,70. Ya, jadi bagaimana kalau lebih dari 1 diapakan? Ya, jadi misalnya ini tadi harus sama, kalau yang ada B diganti 2 kali ya di 2 kali semua. Ya, artinya 2 kali sekian B. B yang baru adalah misalnya ini 2B, di sini juga harus 2B. Jadi nggak boleh beda-beda ya, karena sudah punya makna ini. Sementara pelaporannya berarti B kalau dikalikan 2 menjadi B aksennya ya 0, itu 0, seturut dengan ini ya. Kalau kali 2 ya 2 kali 0,4 begitu. Kalau 10 juga boleh ya. Ini misalnya kali 10 hingga 3, makanya kemarin ribuan juga boleh. 10 bukan 2B tapi 10 star B ya. Star B ya. Ini hanya
Begitu. Jadi ini adalah apa ini tadi? Transformasi, ya. Kita mempunyai bentuk-bentuk yang kita mungkin tidak ketahui sebelumnya, idenya seperti itu, tetapi makna geometrisnya ada. Dari mana, yaitu tadi ya, transformasi tadi dengan matriks pergeseran. Boleh dibuka, saya cek dulu, yaitu pergeseran tadi ya. Ya, pergeseran, ya, transformasi bersesuaian matriks ya, digeser X-nya AX plus BY, C-nya CX plus DY. Ya, menurut estetika bagus nggak sih? Gitu. Ya, ini suka-suka orangnya sih ya. Jadi ini kita dapatkan inovasinya berdasarkan transformasi yang diketahui secara matematis, sekalipun bentuknya tidak diketahui. Jadi ini bisa di copy kembali, kemudian di Word-nya ini sudah ada contoh Word-nya misalnya, tetapi mungkin bisa diganti dan zoom yang digunakan. Saya stop dulu, kemudian saya masukkan harus bagaimana membuat inovasi dengan transformasi geometrinya diketahui, ya ikuti saja yang ada di diktat. Ini keliru, malah rapat, salah. Window belajar. Ya, tadi mungkin tampilan kurang menarik, parameter bisa diganti maupun zoom yang digunakan seperti ini sama dengan 0. Ya, mungkin perlu dijelaskan bahwa di sini X aksen. Nah, ini kita tinggal menuliskan di bawah X aksen dan Y aksennya adalah ini. Ya. Nah, di bawah tadi ada gambar yang bukan milik kita, ini berarti keliru masuk. Nah, ini contoh yang sudah ada, zoom 009. Nah, ini yang untuk barang yang sama. Kemudian ini mungkin tidak menarik, jadi mengganti transformasi di mana A dan A, B, C, D lebih besar 1, dilakukan dengan memberikan ini 10 kali B, ya, di situ ada 10 kali B misalnya. Jadi B-nya adalah sekian kali. Bagaimana dengan yang lain? Ya, sama saja, bisa ditambahkan, ya. Nah, jadi boleh ini, kemudian hasilnya tadi print screen A-nya 1, B-nya 0,4. Makanya ini jadi gambar berat. Nah, idenya gambar koleksi ini nanti kita taruh menjadi desain-desain kita yang menjadi sangat banyak di web. Nah, saya belum pilih web yang ditentukan apa untuk mengumpulkan desain. Ya, karena desain itu nanti diidentifikasi dengan matematikanya. Ya, di sini tadi persamaan dengan permukaan, maksudnya ya tadi permukaan 1, gambar 1 dengan ya penjelasan gambar, yaitu gambar nomor sekian, permukaan gambar 1 dengan transformasi matriks dengan A sama dengan di copy. Jadi identitas dia harus ditulis. Ya, ini namanya kayak merasa nulis bumbu ya. Ini karena ibu-ibu resepnya harus ditulis. A-nya 1, B-nya 0,4, A-nya 1, B sama dengan 0,4, C-nya sama dengan berapa?
0,81. Mudah kan ya? D sama dengan sangat mudah 0,59. Yang kemarin masih belum. Nah, habis kita mampu melakukan ini, nantinya tentunya tadi gambar siapa? Snowman yang kemarin ditargetkan harus bisa. Ya. D-nya 0,59, zoom-nya 70. D-nya 0, zoom-nya adalah sama dengan 0,70. Gitu ya. And principle is very easy. Baik, jadi ikuti setiap transformasi itu dan lihat hasilnya. Kemudian ceritakan. Misal, transformasi pada sumbu Y tidak memberikan perubahan pada bentuk ini. Kenapa bisa begitu? Kalau kita perhatikan, transformasi sumbu Y itu maksudnya apa toh? Dicerminkan, ya. Nah ini kan punya bentuk simetris. Ya, ini kan kalau diputar-putar nanti dia simetris. Jadi kalau terhadap sumbu Y itu dicerminkan, gitu ya, ini cerminkan. Sumbu Y-nya mana? Terus kita cerminkan ya. Kalau kita bercermin sama toh, kita akan dapatkan gambar diri kita kan, gitu. Nah, di mana kemudian gambar yang pertama dengan hasil cerminan ditampilkan. Tentunya menumpuk karena pusat koordinatnya sama, ya. Nah, pusat koordinatnya sama. Jadi ekspresi yang di sini itu misalnya seperti ini, persamaan permukaan ditranslasi, pergeseran, ini pusat koordinat tetap menggunakan sama dengan yang pertama ini, gitu. Sehingga kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya sama hasilnya, sehingga numpuk. Apa itu numpuk? Sehingga terlihat seperti shadow begitu ya. Nah, ya. Nah, sekarang jadi ini kalau tidak percaya boleh dicoba ya, tidak memberikan perubahan pada bentuk ini transformasinya. Silakan bisa dicoba. Jadi kenapa hasil transformasi digambar bersamaan dengan yang semula ya? Justru di situ inovasinya ya. Di situ inovasinya. Jadi supaya terjadi bentuk baru, ternyata bentuk baru itu hasil cerminan, hasil rotasi, ya begitu. Nah, sekarang misalnya garis sama dengan transformasi garis X sama dengan A, itu juga sumbu Y ya. Ini agak menarik ya. Garis X sama dengan A itu, sebentar, transformasinya adalah ya, adalah X yang baru itu sama dengan 2A X ya. Y yang baru sama dengan Y. Oke. Nah, Bu, kalau saya melakukan transformasi, dua transformasi, boleh ya. Dua transformasi terus ditumpuk dengan yang pertama dan yang kedua, kemudian menjadi ada tiga geometris ya yang punya keterkaitan hasil transformasi ya. Ini kita lihat 2A min X ini adalah X yang baru, sehingga dikurung nulisnya ya, dikurung ini nulisnya ya, yang berubah cuma X saja, Y-nya juga, and then we copy this gitu. Sejauh ini tidak ada perubahan yang berarti dalam kuliah selain dari mengulang saja dalam sebulan ini untuk membiasakan. Ya, saya tidak suka warna hijau atau mau ekspor kuning emas. Ya, ini rumus apa? Emas murni salah satunya menggunakan ini dengan A-nya berapa saya lupa. 1,23 apa? Ya, idenya. Jadi emas murni ini saling terkait, kemudian kita ngambil yang horizontal, dan horizontal itu adalah aplikasi dibuat lurus gini ya, dibuat lurus. Ini enggak tahu kok nggak bisa lurus. Waktu kami dapat itu bisa lurus, mungkin gini ya, nggak tahu. Ya, ini kayak
cincin yang tapi sedikit saling terikat ya. Emas murni, simbol dari matematika, visi matematika S1. Ya, ngambilnya dari sini. Yang horizontal itu applied math, yang vertikal itu adalah kembangan keilmuan matematik sendiri. Begitu ya. Kemudian kenapa namanya emas murni? Ya, eksplorasi matematika untuk aplikasi sains oleh minoritas unggul yang berkepribadian Kristiani. Ya, itu bisa ngapalinya, membuatnya 3 hari itu. Begitu ya. Nah, dan ternyata kemudian warna emas itu artinya karena setiap orang menyukai ya, atau sudah mempunyai, orang desa juga punya. Jadi artinya sebenarnya setiap orang punya karakter atau punya kemampuan matematik, barang pun sedikit tetapi itu berharga, sehingga itu emas. Oke, looks good. Nah, ya ada yang menggambar seperti ini tanpa sengaja, tetapi ini sekarang dengan sengaja ya, menumpukkan pada bentuk tadi ya, tapi ini bentuk yang tadi itu karena hanya emas, tapi ini dipindah ya, diganti, maksud saya diganti, kemudian A-nya 0,1, zoom-nya 0,37, range screen. Ini sudah sering digunakan bentuk ini, begitu. Nah, bisa juga nanti ditambahin lagi dari bentuk ini. Nanti kita coba ya. Saya sendiri belum mencoba. Ini di mana tadi? Ya, ini tadi X sama dengan 2. Ini tadi sudah ada, cuman ini lupa saya. Zoom-nya adalah apa, berapa gitu. Ini yang emas murni itu, yang dari emas murni terus dirubah, ambilnya warnanya aja supaya saya tidak perlu mikir warna apa. Tadi adalah berapa? A-nya 0,1, zoom-nya 0,37. A sama dengan 0,1 dan zoom sama dengan 0,37 kali ya. Nah, jadi tahu ya bagaimana melakukan inovasi, tapi ini kita menggunakan transformasi. Ya, terus caranya menerangkan tadi, ini gambar nomor sekian, ini adalah permukaan dari permukaan gambar 1 yang di transformasi terhadap garis X sama dengan A dengan A sama dengan sekian dan zoom-nya sekian. Nah, keren loh. Ya. Yang menarik mungkin hasil transformasi tadi saya belum mulai ya, misalnya menggabungkan hasil transformasi kemudian digabungkan lagi dengan transformasi yang lain ya. Ya, misalnya ini ada transformasi garis Y sama dengan X ya, ini X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Ini akan terjadi apa? Ini nanti akan kita ulang lagi ya. Ternyata ini menumpuk Y sama dengan X. Begitu. Nah, ini menumpuk. Kita lihat ya, sama ya. Menumpuk. Ya. Sehingga kita tidak tampilkan, tidak digunakan. Jadi bagi mahasiswa yang menampilkan ini bukan inovasi, ini gambar salah ini. Karena dia berarti tidak tahu maksud dari bentuk yang ada arsiran halus ini. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya tadi servernya tidak kelihatan ya, maaf. Tidak kelihatan toh, Mas? Obed? Mas Obed? Ya. Tidak kelihatan. Yang terlihat hanya Word, Bu. Ya, baik. Saya ulangi. Ya. Ya, jadi ini tadi server ini transformasi Y sama dengan X.
Y sama dengan X itu tahu ya, gambarnya adalah garis pada bidang yang membentuk sudut 45 derajat. Jadi kan kayak karena simetris bendanya ya dia akan numpuk seperti ini. Ya sama seperti kalau bola dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian digambarkan ulang, pasti akan bentuknya sama karena pusat koordinatnya dibikin sama. Begitu, kecuali pindah pusat koordinat nanti akan terjadi pergeseran. So, ini tidak recommended, artinya tidak direkomendasikan menjadi bentuk inovasi, ya. Tapi kemudian kita tahu, ya, hasil ini tidak salah, tapi tidak benar untuk menjadi bagian dari inovasi, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin coba bagaimana gabungan transformasi ini dilakukan masih di dalam di dalam 2 dimensi ya, ada transformasi 2 dimensi. Jadi ini kita stop dulu, kemudian share dulu dengan Word-nya. Salah. Kita share dulu dengan Word-nya, yaitu kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini nampaknya sebetulnya idenya hanya gambar gitu ya. Sebulan ini cuman itu kan mat-matinnya, termasuk mempelajari sumbu koordinatnya di mana ya. Nah ini ada transformasi pada titik pusat O, X aksennya sama dengan 2A min X, Y aksennya sama dengan 2B min Y. Nah misalnya seperti ini jadinya. Sekarang kita ingin menggabungkan ya tadi transformasi garis X sama dengan A ya. Ini kita gabung. Ini kita copy dulu. Saya copy dulu ya. Kemudian digabung dengan yang ini supaya kelihatan seru sedikit. Nah, jadi idenya inovasi yang memperhatikan transformasi geometri itu ya. Perhatikan diktat tabel. Pada halaman sekian transformasi grid X sama dengan A, Y sama dengan ini. Permukaan tadi yang diperoleh ini kan sudah ada nih tadi, ya kan? Sudah pernah ya. Dari bentuk sebelumnya, dari bentuk sebelum ini telah diperoleh ya. Kita pada tabel halamannya transform garis X sama dengan A, yaitu sekian ini ya. Nah, misalnya inovasi dilakukan dengan menggabungkan transformasi apa tadi? Nomor sebelumnya ini. Ya, mana tadi? Transformasi pada, jadi nanti silahkan mengikuti urutan ini saja. Ya, model tesnya model tes begini ya. Artinya model tes project ya. Jadi mahasiswa bekerja, submit tugas gini saja. Karena kalau pakai teori, teorinya sudah ada di buku, terus dampaknya secara database hasil mahasiswa nanti tidak terdokumen dengan baik gitu. Jadi lebih baik dengan versi seperti ini. Jadi dari bentuk ini kita gabungkan. Inovasi dilakukan dengan menggabungkan transformasi pada titik pusat PAB, maka X aksen sama dengan itu. Nah, bagaimana sekarang? Pertanyaannya, transformasi pada garis X sama dengan A, ya, pada bangun mula-mula adalah ini. Tarat gitu. Nah, sekarang kalau bangun ini kemudian ditransformasi kembali. Di pertanyaannya mana yang mau ditransformasi gitu ya.
Apakah bangun yang pertama pada gambar 1, yaitu kasus 1, gambar 1, ya, kemudian atau yang ini yang ditransformasi. Nah, ya, bisa dilakukan banyak hal. Ya, misalnya I, ya, transformasi pada bangun pertama dan kedua dan ketiga dilakukan bersamaan. Nah, jadi ini yang adalah yang kedua, ya, pada yang dikalikan yang kedua, tetapi kemudian dikalikan, ini kan ada A dan B, ya. Kalau ingin membedakan ya gantilah dengan nilai angka, ya. Tapi kalau A dan B-nya, ya, A dan B-nya ingin beda ya diganti angkanya, kalau ingin sama ya biar saja seperti itu, begitu, ya. Sehingga ini kita tinggal ngalihkan pada yang itu tadi, transformasi. Titik pusat A sama dengan B adalah yang ini, yaitu ini ya. Kita copy. Ya, ini digabung di sini ya. Kayak punyanya si siapa itu kan ini ada yang panjang-panjang, itu caranya ngetik tidak di servernya ya. Itu ya. Ini tentunya yang kalau ditulis di sini sama dengan nolnya ditulis. Kalau tidak ada sama dengan nol, nggak ada maknanya. Nah, ini kemudian kita copy. Semoga cantik ya. Karena kita sudah tidak lagi bisa mengidentifikasi. Saya sudah log out sharing Word, sekarang sharing server. Ya. Ini tadi di copy. Syarat. Nah, ya. Lumayan cantik. Ya, ada pergeseran yang cantik di sini. Begitu. 0,1 atau mau diginikan ya, ke estetikanya diambil dari sifat simetrika begitu ya, ada yang begini. Ini kalau B-nya 0 berarti sudah merubah sifat transformasi, jadi B-nya jangan diambil 0 termasuk A-nya ya. Jadi A dan B harus ada angkanya supaya hasil transformasi itu terlihat seperti ini ya. Masih ini unik ya, artinya ya ini supaya terlihat sih ya. Kalau mau ditampilkan dengan beberapa gambar, artinya dari beberapa tampilan ya, misalnya ini yang pertama gitu toh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ini, jangan lupa A-nya 0,11 atau supaya enggak ngetik ulang-ulang juga supaya ada buktinya seperti ini, dan kita masukkan di sini. Oke, ya. Nah, keterangan gambarnya jangan lupa. Oke, ini adalah yang 2 dimensi. Nah, tadi saya katakan transformasi bisa dilakukan secara bersama atau kemudian bangun kedua ditransformasikan pada titik pusat, ya. Kalau tadi bangun pertama transformasi ada garis X sama dengan A, maka ya persamaannya saya tunjukkan width-nya
Jadi yang dilihat tentunya adalah server. Sekarang kita masuk ke Word-nya lagi untuk menampilkan equation-nya. Ya, banyak ya yang bisa dilakukan. Ini baru transformasi 2 dimensi ya. Ya, kalian cerita satu kasus saja berarti kan ini hanya baru satu gambar ini. Ya. Sehingga kita punya dengan matematika, transformasi yang ada di matematika kita punya banyak. Begitu. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa transformasi yang berikutnya yaitu bisa menggunakan yang kedua itu dilakukan transformasi. Mana tadi? Ya, yang ini. Ini gambar hasilnya sudah ya. Ya sudah. Itu ya, ini keterangan gambarnya nanti. Ini sudah siang untuk bagian transformasi 2 dimensi sehingga kita masuk nanti 3 dimensi. Saya belum coba. Ya, ini adalah I2 yaitu transformasi pada bangun kedua, itu hasil transformasi pada garis X sama dengan A dengan transformasi pada titik pusat P A, B. Iya. Apa maksudnya? Jadi kalau transformasi titik pusat tadi, itu kan rumusnya adalah yang ini ya. Nah, ini. Gitu toh. Saya ulangi. Hasil transformasi titik pusat PAB adalah ini. Nah, bentar. Ada titik pusat. Ini adalah terhadap X. Dan ini terhadap X. Terhadap garis X sama dengan A adalah ini kan, ya, sama dengan 0. Terhadap, jadi bisa banyak cerita ini terhadap titik pusat O, P, sorry, bukan O, A, P adalah ini. Nah, sekarang transformasi pada bangun kedua itu berarti yang ini. Ya kan? Itu pada titik pusat AB. Apa artinya? Jadi si X-nya dia. Ini kan si X-nya dia ya. Itu diganti dengan sebentar, ini 2A, 2B sudah masuk tadi. Oh ya. Si A-nya sudah ya. Sepertinya hasilnya akan sama. Yaitu apa tadi? Ya, ini kita copy dulu. Hasil. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita copy lagi yang kedua ini. Ya, yang kedua ini si X-nya. Ini agak copy-copy ya. Si X-nya ini harusnya dikurung. Nah, kurungnya bukan ya. Nah, ini tadi X-nya diganti dengan 2A 2 star A 2 star A min X. Karena apa tadi? Ya, ini 2A min X gitu toh. Berarti yang X-nya adalah itu. Jangan lupa kurungnya. Nah, tampaknya tidak ada perubahan yang cukup bermakna kalau saya lihat. Di sini hanya merubah koefisien, seperti merubahnya koefisiennya saja. Juga Y-nya
2B min Y. Berarti Y-nya adalah 2B min Y. Ya. Kurung lagi dulu. 2 star B min Y. Ya. Sekarang X-nya juga menjadi 2A min X. Ya, itu idenya bagaimana membuat story apa yang Anda telah lakukan dalam membuat permukaan yang baru. Story-nya, ya. Kalau enggak nanti bingung nih, lah pokoknya saya ubah-ubah parameter tapi tidak punya makna atau tidak bisa cerita. Nah, salah satu ceritanya dengan transformasi, jadi punya makna bangun-bangun yang diperoleh, transformasi yang digunakan. Ya, ini kalau ngopi-ngopi kok malah jelek ya. Ini kali, jangan lupa kalinya ya. Ini 2 star B. Oh, kurungnya salah. Min Y. Min Y. Yes, gitu ya. Kita bisa lihat di sini perubahan yang terjadi. So, sama dengan 0, tetapi sama dengan 0-nya jangan lupa jangan di copy. Semoga nggak error ya, kadang-kadang ke copy ya. Bentar. Kurungnya tadi harusnya yang belakang ini itu harus punya teman ya, yang ini ya, berarti yang ini. Oke, sudah. Semoga tidak bermasalah dengan mengetiknya. Kadang kita cek, nah ini keren. Kita share. Sejauh ini idenya yang penting ya. Idenya ini bisa dilihat objek. Bisa Bu. Ya. Ini salah satu hasil yang cukup menarik ya. Di mana kalau suruh cerita matematikanya ini gimana ya, itu bisa gitu ya. Jadi nggak ngasal ya. Ada beberapa yang ngasal sih boleh gitu. Nah ini lagi-lagi balik kok di sini jadi balik seperti ini. Nggak menarik ini ya kalau seperti ini tadi. Nah, tapi kalau kita ya zoom-nya kita perbesar ya, ini menurut saya itu tadi, silakan mengganti-ganti dengan berbagai peluang parameter yang ada gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini print screen supaya kita masuk pada bagian yang 3D. Saya belum coba ya. Saya belum coba, tetapi idenya sama, supaya mahasiswa juga sama. Nah, saya harapkan nanti mahasiswa juga bisa menggunakan hal ini untuk rekayasa geometri yang diketahui. Snowman kemarin kasih apa? Dikasih kaki, kasih tangan, atau mawar, di mawar dikasih tangkainya dan ini ya. Bentar, A-nya 0,51, B-nya 0,46. Saya lupa untuk mengcopy. Harusnya sekalian aja supaya enggak, kalau enggak ini saya kopikan di Word supaya nanti mahasiswa juga mengulas sekalian aja supaya enggak, kalau enggak ini saya kopikan di Word supaya nanti mahasiswa juga kalau mengulang mahasiswa bisa gitu, kalau parameternya sama, zoom-nya juga sama, tentunya hasilnya harusnya sama gitu ya. Nah, oke. Semoga mahasiswa bisa memahami yang bagian 2 dimensi. Mari kita lihat yang 3 dimensi. Saya belum pelajari ya. Ini untuk Y sama dengan MX juga boleh. Kemudian ini rotasi juga bisa, saya belum selesai. Tapi nampaknya kalau simetri, perhatikan ya. Jadi kalau simetri itu kadang-kadang rotasi tidak terjadi perubahan. Ya. Ide sederhananya kalau bola diputar ya hasilnya tetap bola. Begitu.
Ya, kemarin ditranslasi bolanya menjadi snowman. Oke, sekarang kita lihat yang 3 dimensi. Saya belum cek. Silakan mahasiswa membuka yang transformasi 3 dimensi, apanya yang berubah, termasuk X, Y, Z-nya, ya. X, Y, Z-nya. Nampaknya, ya ini ya, translasi pergeseran. Di sini tidak ditulis X aksen jadinya apa. Ya. Kemudian di sini juga, mari kita lihat bukunya. Sudah buka bukunya? Silahkan membuka buku. Dari diktat yang ada, saya sudah ada belum, sebentar. Harusnya ada. Ya. Oke. Kalau kita perhatikan, si Mas Denny masih belum menuliskan secara eksplisit hasil transformasinya apa. Saya tunjukkan. Ya. Sehingga menjadi agak lama ya kemarin. Nah, ini halaman berapa? Saya membuka 2 layar, enak. Halaman 55. Ya. Halaman 55. Nah, besok mahasiswa ya 55. Ya, bentuk permukaan dengan zoom 1,16. Ya, ini ya. Terlihat, Obed? Halo, Obed. Ya, Bu. Bisa lihat ini buku Mathematical Art untuk Hadina Bendina. Bisa ya? Sudah terlihat, Bu. Ya. Bisa. Baik, perhatikan kalau X aksen sama dengan, ya ini harusnya perkalian matriks supaya ketemu berapa X, berapa Y, ya, berapa Z. Begitu ya. Nah, ini saya copy saja dulu. Ya, print screen supaya terlihat. Kemudian saya ketikkan di sini. Ini contoh sederhana mendapatkan X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Jadi ini bagian yang kedua adalah transformasi 3 dimensi. Yang ke satu adalah pergeseran atau translasi. Saya stop bagian tadi, kemudian di Word kita cek dulu hasilnya, yaitu misalnya pergeseran ini ya. Di tempatnya Denny nggak ada tulisannya ya, dia langsung saja ini ya, langsung saja. Sehingga X aksen harus didefinisikan dulu sama dengan mahasiswa mau perkalian matriks ya dengan vektor, makanya di dalam buku itu dituliskan perkalian matriks seperti apa, jumlah matriks seperti apa, begitu ya. Nah ini X aksen sama dengan 1 kali X, 0 kali Y, ditambah 0 kali Z, ditambah TX. Ya, berarti X plus TX. Nah, ya. Y aksen sama dengan ya 0 kali X adalah 0, ditambah 1 kali Y, berarti Y ditambah PY. Gitu. Dan Z aksen sama dengan ya, maaf ini kok kapital ya, dan Z aksen sama dengan ini 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 1 kali Z, berarti Z mula-mula, ditambah TZ kali 1, jadi ini plus TZ. Ya, terus ini 1 sama dengan 0 kali X, 0. Jadi 1 kali 1,
1 ditransformasi ya 1 gitu ya di sini. Ini kan idenya untuk menampilkan siapa? TX, TY, dan TZ-nya. Ya, kalau di 2 dimensi seperti apa, maka harus berlaku di 3 dimensi, sehingga perlu ada 1 di sini untuk mendesain matriksnya ya supaya tidak atau supaya terdefinisi dengan baik gitu ya. Oke. Jadi sekarang dari sini contoh penggunaan yang kasus 1 tadi, pada kasus 1. Kasus 1 adalah gambar tadi ya. Nah, ini adalah kita copy dulu. Kita copy. Ya, jadi caranya bercerita seperti itu ya. Ikuti saja, nanti kalian tinggal mengganti persamaannya, terus mungkin menambahkan inovasi kalian dengan menggabungkan antara transformasi 2, 3 gitu ya. Dan kasus 1 ini sama dengan 0, kemudian karena 3 dimensi, ini menjadi sekian, ini di copy plus TX ya, mau dibuat ini X plus A ya, TX-nya adalah A. Saya khawatir kalau T tidak dikenali, B, karena tadi saya menggunakan M tidak dikenali ya. Dan Z plus T ya, si X juga begitu, X plus A ya. Ini mudah ya, plus B. Mata kuliah yang paling enak ini apa, menggambar, ada tampilannya ya biar nggak bosan. Plus C gitu ya, memang idenya bagaimana membuat matematika tidak membosankan ya. Kemudian setelah menjadi itu, oleh karena itu kedua persamaan digabung menjadi, nah ini ya, idenya digabung karena ingin membuat inovasinya. Si X-nya pada bergeser, berarti pada numpuk, tidak numpuk tapi ya bergeser. Ini kurung-kurungnya ditulis dulu supaya tidak bingung ya gitu. Nah, jadi baru kemudian kita kopikan ke tanpa nolnya, supaya kita kopikan ke servernya. Gampang ya. Window. Ya window. Gampang kan? Yang susah mana? Yaitu tadi itu kemarin ya, biar warnanya tetap sama, tadi kita ambil apa sih ya, emas ya. Emasnya saya lupa, ini sekarang ganti yang ini supaya kalau terhapus tidak susah-susah. Kita cari equation yang takutnya ketinggalan nggak terhapus. Oke, nih ya. Pergeserannya kelihatan ini. Gitu. Tapi ini tidak nampak simetris karena zoom-nya. Ya. Nah, nampaknya ternyata saya sudah pernah buat ini karena sudah pernah dicatatkan gitu ya. Oke. Ya, ini ya. Ini kelihatan pergeserannya kan, karena hampir sama kemudian numpuk, hampir sama menumpuk ya. Itu ini kemudian kita print screen seperti biasa, dan ini adalah translasi untuk kasus 1. Bu, kalau melihat yang fantasi atau yang world record service boleh enggak? Boleh sih ya, misalnya kita yang cuman karena dia sangat kompleks ya. Nah, ya, karena sangat kompleks mungkin tidak terlihat operator matematik yang kita gunakan, transformasi yang digunakan. Oke, kira-kira itu adalah
gambar nomor berapa, yaitu permukaan 1, gambar 1 dengan transformasi 3 dimensi, yaitu pergeseran. Oke, mudah ya. Kalau kita lihat ini sudah view multiple pages. Nah, ini mahasiswa sudah menampilkan sekian banyak, ya toh? Ya. Nah, nantinya hasil-hasil yang kalian peroleh itu masih akan kita rekayasa. Sehingga kalau disimpan seperti ini sebetulnya kurang cantik ya. Nah, kita nanti butuhnya gambarnya, kemudian equation-nya apa gitu. Ya. Ini supaya enak ya, meringankan kita nulis zoom-nya berapa, A-nya berapa, ini kita tulis di sini. Oke. Nah, kita juga tahu bahwa ketika persamaan ini dirotasi mungkin tidak memberikan perubahan yang berarti. Ya. Seperti ini ketika kita rotasi dia tidak punya perubahan yang berarti. Sehingga transformasi rotasi itu ya mungkin saya copy dulu transformasi rotasinya dalam diktat, yaitu supaya mahasiswa ya. Rotasi pertanyaannya sekarang rotasi terhadap sumbu X. Nah ya, bisa dipahami enggak rotasi terhadap sumbu X? Oh, ini keliru. Bentar. Ini karena kita ingin menuntaskan jantungnya dari buku ini adalah di sini. Jantungnya itu adalah kacamata matematikanya istilahnya ya. Saya kalau mau cerita gimana gitu kan, pakai apa, matematikanya seperti apa. Nih kemarin pas awal-awal Mas Dendi kesulitan. Ya, terus akhirnya dia mendapat ide untuk menampilkan dengan transformasi geometri. Ini sudah 3D, saya view 100% dan diperbesar lagi. Word-nya kelihatan ya, Mas Obed? Halo, Mas Tidak, Obed? Bu. Oh, tidak. Ketemunya adalah servernya. Ya, itu tadi yang terlihat di layar saya servernya, Bu. Oke, ya. Sekali-kali memang selalu dicek. Nah, kadang kita dosen terlalu asik untuk ngomong, lupa ya. Baik, sekarang Word-nya ya, Mas. Ya, Bu, sudah. Nah, jadi ini saya ulangi. Tadi pergeseran, kita bisa bahwa formula matriks ini pergeseran terhadap sumbu X ya. Pergeserannya ada permintaan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z kah? Formulasinya transformasi 3 dimensi enggak ya. Jadi ke arah X berapa, ke arah Y berapa, ke arah Z berapa. Sekarang kalau rotasi itu tadi idenya kalau bola mau diputar-putar bentuknya sama ya. Jadi kalau simetris idenya gitu. Kedua rotasi ini kan seperti ini samaannya ya. Tapi yang kita perlukan, yang kita perlu tulis adalah hasil rotasi equation-nya. X aksennya itu dapat apa sih? Ya itu ya. Sehingga X aksen itu sama dengan ini adalah 1 kali X ya, tidak mengalami perubahan, yaitu si X 0 kali Y tambah 0 kali Z tambah 0 kali 1 0 ya. Sekarang Y aksen berarti sama dengan 0 kali X cos theta kali Y, jadi cos T theta untuk sementara seperti ini ya, kalikan Y min sin theta
kalikan ya betul ya, kalikan Z ditambah ini 0 kalikan 1 ya, berarti tidak ada. Berarti sekarang Z aksen ini kalau mau lebih jelas ditulis seperti itu, Z aksen sama dengan ini kita lihat 0 kali X sin theta kali Y, berarti ini di copy saja, tapi cosnya menjadi sin theta kalikan Y dan cos theta kalikan Z. Dan 0 kalikan 1, kemudian yang jelas 1 sama dengan 1, sehingga itu tidak penting. Nah, kenapa ditulis demikian? Ya, tadi supaya benar ya. Kalau kita dalam 3 dimensi kan jadi nggak benar. Artinya matriksnya 4 kali 4 gitu. Gimana? Ya. Itu cosnya harusnya pas, Bu. Cos yang cos theta Z. Oh ya, betul. Terima kasih. Ya. Baik, sekarang terima kasih ralatnya. Sekarang tetanya itu kadang kan tidak dikenali ya. Kita nulis teta nggak dikenali, jadi ketika masuk dalam server harus diganti gitu. Jadi misalnya terserah mau gambar awal tadi kemudian digabung, ya tadi digeser kemudian dirotasi begitu ya, monggo ya. Tapi untuk awalnya tadi seperti ini ya, ini yang kasus awal. Jadi akan menggabungkan berbagai operator transformasi, dipersilahkan. Ini seperti ini. Dan secara server, notasi server maksudnya ya, dalam notasi server untuk kasus 1 adalah sebagai berikut. Ini kasus 1 ya, 1 enak kan, jadi kalau saya sudah melihat pekerjaan kalian sudah 10 halaman atau 20 halaman, saya udah lihat, wah udah happy ini, udah semangat, udah mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, karena tinggal nambah-nambah gambar. Oke, dalam notasi server kasus 1 adalah itu, kemudian dengan rotasi ditulis sudut sama dengan A, A-nya karena dari 0,1 ya, padahal ini kan dalam pi dia nulisnya ya. Misalnya 3.14 per 3 kah atau per 5 kah ya, boleh serah, yang supaya tampilannya eksotis, orang bilang ya, tampilannya eksotis, artinya ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya, ada estetikanya lah paling tidak. So ini copy lagi. Oh ya, X-nya kan X aksen, jadi nggak ada, tapi Y aksennya ini perlu dikuadratkan. Jadi kita akan tuliskan ini dikuadratkan, ini kita kurung saja. Y aksen dikurungi saja supaya ngopinya ke dia enak ya. Ini dikurung. Kemudian tetanya diganti sudut teta ini seperti ini. Ya. Itu, dan Z aksen sama dengan ini. Z aksennya ini kan hampir sama ya, tinggal di copy aja berarti ya. Gitu, tinggal cos dan sin, asal tandanya jangan lupa. Ini adalah sin dan cosnya adalah plus. Sin dan cosnya, ini sinnya adalah cos, tetapi juga gampang toh? Nah, paling gampang lagi adalah nanti bagaimana kalian membuat pelaporan. Bangun pertama itu kalian ganti saja dengan persamaan yang kalian ambil, terus replace.
Ya, select replace. Nah, itu lebih enak lagi asal telaten ya, teliti dalam menuangkan. Oke, persamaan ini tadi X aksen tetap X, berarti ini di copy dulu. Nah, ini desainnya desain sangat simple ya, sangat simple dan yang kalau dalam komputer touchscreen itu idenya tinggal diketik ya. Jadi kalau untuk grup ini yang melakukan riset, oh ini X-nya ya, X-nya tetap. Itu grup ini menggunakan layar yang touchscreen sehingga anak-anak SD, SMP mereka tinggal ganti-ganti ya, ganti-ganti hurufnya langsung terlihat diputar-putar bisa. Oke, Y-nya adalah itu perak gitu ya. Semoga tidak salah. Kemudian Z-nya adalah ini. Ini kita gantikan dalam Z kuadrat. Oke, kemudian X-nya juga kita gantikan dalam X, Y-nya tetap Y. Tadi Z-nya sudah saya copy, tempelkan. Dan Y-nya adalah, tadi adalah ini, kurungan ini. Ya, tapi ada plusnya itu ke copy. Ini Y-nya. Oke, jangan begitu. Ya, saya harap tidak ada masalah karena kurungannya sudah saya perbaiki dan tinggal di copy simsalabim gitu. Biar masuk ke apa tadi? Ya, masuk ke server, present now, Windows server. Mana tadi? Hai, Windows server. Servernya apa ya? Cancel, servernya pakai menunya, sharingnya saya lupa, menu tab atau menu window, artinya menu window. Nah, tadi belum saya buka servernya. Baik, ini ya, ini saya ganti misalnya. Ini error. Apa yang salah? Ayo. Kemarin simkosnya bisa kan? Oh, ini yang pertama. Ulang ya. Coba ini. Nah, ini tak hapus V. Nggak mau. Udah ribet. Apa pakai koma ya? Saya lupa. Saya cek. Coba mahasiswa mungkin bisa cek di bukunya Pak Denny ya. Pakai titik, nggak pakai koma. Kemarin yang ada kos-kos di mana ya? Coba mahasiswa buka server juga. Kemarin yang ada kos-kos di mana? Kan ada tuh 3,14 sinus kosinusnya. Bisa lihat, nah ini cos 3,14 per 5. Sin 3,14 per 5. Di halaman, apa, stop sharing dulu ya. Di halaman diktat, ya, saya ingin melihat apakah nulis kosinus, sinus kosinus. Nah, ini ada kelihatan Obed. Halo Obed, diktatnya terlihat? Terlihat, Bu. Ya, kamu harus standby. Di kita nggak ada di sini. Ya, ini kan kita lihat cos ini 3,14 per 5 ya. Apakah harus seperti ini cos ininya? Ini siapa namanya?
si Denny menuliskan seperti itu. Sama tadi, ini juga rotasi nih dia. Ya kan? Ada cos kalian X, sin kalikan Y. Nah, dia dengan rotasi. Nah, ini dengan rotasi ya. Coba, betul lah? Coba ya, yang ini caranya gimana ya? Ya, saya sarankan jangan mengcopy apa yang dikerjakan, tapi mengikuti ya, mencontoh alurnya ya. Jadi gambarnya tidak boleh sama dengan yang Denny buat gitu. Itu hanya untuk latihan, kalian bisa menggunakan sendiri. Saya cek dulu caranya. Kalau mengcopy dari diktat ke server itu ada yang missing ya, startnya itu ada yang missing. Nah, untuk itu caranya kita gunakan Notepad atau Word. Notepad atau Word di copy dulu ke sana ya, ke Notepad, kemudian baru diulang ya. Tapi ini copy-nya tiba-tiba jadi terbalik. Nah, saya ulangi ya. Bentar. Itu ini kan ada enggak seperti ini ya. Nah, perintah server ditulis bla bla bla. Tinggal di copy, tadi terpotong oleh tulisan. Nah, ini saya tuliskan di Notepad. Ya. Ada A-nya enggak sih? Tadi ada A ya. Bentar. Ini kalau saya copy kok ada tulisan yang katut. Y min Z kuadrat. Ya, ini copy. Jadi caranya ditaruh di Notepad atau di Word. Nah, ini halamannya ini tercatat. Harusnya enggak boleh. Ini ada di kali A. Padahal A-nya enggak ada, itu harusnya. Boleh, silahkan mencoba. Itu ada A-nya itu loh. Bentar, saya cek di layar baru. Jadi kalau ini di halaman bukunya adalah halaman 85. Nah, saya lari ke sini kenapa? Karena mau lihat sinus kosinusnya berfungsi benar. Kenapa di kasus kita tidak berfungsi? Betul ya. 85. Nah, ini bahkan ada yang panjang sekali. Oh, ada kok, ada A-nya ya. Tidak masalah berarti. Ada A-nya. Ya, ada A-nya, jadi tidak apa-apa. Kita ulang untuk dicoba, hanya coba kasus. Biasanya kalau panjang dikopikan selalu error ya. Di server ini sekarang kita coba untuk dingdong. Nah, ini errornya. Ini saya tidak tahu kenapa error. Ya, kalau sudah banyak begini susah untuk mencermati ya. Ada yang buka server, mungkin mahasiswa bisa enggak mencoba jalan enggak gitu. Mas Obed punya server di komputernya? Ada Bu, tapi laptop saya lagi rusak ini Bu. Oh, lah, monggo ngerjain tugas gimana? Biasanya pinjam punya saudara sih Bu. Oh, Sudah tak pasangin server. Lah terus, tapi masih bisa ngerjain tugas kuliah ini, dengerin pakai apa?
Ini pakai HP, Bu. Ah, ya, berat ya. Maksud saya Iya. kelihatan susah ya, dengerin HP. Tidur, tertidur no dengerin saya. Enggak, Tertidur, Bu. Aman, Bu. oh Aman. aman. Oke, soalnya saya kalau dengerin kuliah tuh, saya kadang dengerin kuliah online juga ya. Tertidur saya. Oke, ya nanti diputar di YouTube. Sengaja saya koleksi di YouTube, jelek enggak apa-apa. Yang penting berdokumentasi begitu. Apa yang sudah kita kerjakan untuk apa nanti bisa di review ulang, kemudian dikomentari, ya dinikmati gitu ya, pihak lain boleh, enggak apa-apa, terserah. Oke, saya enggak tahu ya, setiap panjang di copy ini bermasalah ya di sini. Ada yang mungkin buka laptop, Junianto atau David? Halo? Inginnya saya error juga di servernya. Gimana Pak? Di servernya error. Servermu error? Ya. Nggak sama kayak Payah. Servernya error. Servernya error apa? Gimana? Terputus-putus. Terputus-putus. Ini rumusnya. Ya, rumusnya bagaimana? Sama kayak punya ibu. Enggak jadi. Iya, error juga. Punya saya juga error, Bu. Oh, enggak cuma saya. Ya mungkin ada yang salah itu apa ya? Kalau kita perhatikan persamaannya, oh ini matematikanya belum ditulis. Ini ada matematikanya di atas ini ya. 1 min square root. Ya, matematikanya ada. Kadang-kadang mungkin salah ketik. Nah, ini masih ada yang panjang sekali gitu. Ini panjang sekali, ini bisa enggak ini? Ya. Yang panjang sekali bisa enggak? Ini cukup menarik kan, yang panjang sekali. Yang di halaman 86 kalau dibuka, itu kan gitu. Tapi idenya mahasiswa bisa kita ulangi yang kasus itu. Gimana? Yang YZ-nya itu kalau seandainya dikali itu, Bu, perlu tanda tersendiri enggak, Bu? Atau Maksudnya Z-nya kalau dikali, Z. Maksudnya gimana? X kali Z itu perlu tanda pengali enggak di tengahnya? Ya, perlu toh. Semua perlu. Ada yang salah ya? Kayaknya di situ saya perhatikan Dia enggak yang ada sin 3, yang sin dalam kurung 4 kali 3,14 sampai ujung itu, terus dikali YZ pangkat 2 itu, YZ-nya itu kayaknya kurang itu, Bu, atau memang kayak gitu? Ya sebentar. Ini ya, yang ini betul ya. Halaman 85 terus YZ-nya YZ-nya yang di halaman berapa? Sin 4 kali 3,14 tuh kan. Kalau saya kopikan di Word-nya kan begini. Sin 4 kali 3,14 159 sampai sekian. Sampai ujung itu. Terus dikali, kalau di sini punya saya ini Y dikali Z pangkat 2, tapi min ya? Kali Y min Z pangkat 2. Betul toh? Berarti beda bagi saya di sini. Enggak lah. Oh, yang paling bawah ya? Paling bawah. Ini kita lihat. Betul tadi di situ, Bu, tapi mungkin kurang tertata punya saya mungkin, Bu. Caranya tadi di-copy ke Notepad dulu atau di Word dulu, baru di-copykan ke server. Caranya gitu ya? Iya, saya kayak gitu juga tadi, Bu.
Ya. Ini kalau persamaan matematikanya kan yang di bawah ini. Min 3,84 sekian, ini kali A kan kalinya nggak perlu ditulis ya. Kali X min Z, kali cos sekian, sin sekian, Y, cos sekian, sekian. Jadi min ya, min. Ini min Z yang bawah, kok dia pakai kuadrat ya? Di sini kan enggak pakai kuadrat, jangan-jangan apa mana yang salah ini? Ya, jadi persamaan mula-mula Tokliedit. Oh, ini aja yang mungkin enggak perlu pindah halaman kali ya. Menjadi W1 sedang lainnya tetap sehingga diperoleh gambar dari salah satu pemisahan F1 menjadi W1. Ini apa yang salah? Oh ya. Coba yang ini, dia mau nggak? Jadi ini dalam kuadrat deh, Z-nya Z kuadrat ini. Bukan ya, ini Z kuadrat. Punyanya dia kok nulisnya dalam Z saja ya. Nah ini saya menuliskan seperti ini nih. Ini kayaknya ketikan saya ini. W1, F2, F3, terus X cos sekian, Z kuadrat. Di punya dia ada Z kuadrat, cuman ya ini harusnya mau ini. Ini tidak ada yang salah tadi. Maksudnya secara matematika ya. Ini kalau 3,8 sekian, ini saya copy dulu. Kemudian saya ulang di Notepad aja. Ya, sepertinya tidak ada salah ya. Apa karena itu terpisah pindah ruas. Sekarang saya stop sharing, saya masuk ke server sebagai bagian yang terakhir untuk mencoba mini sinus kosinus begitu ya. Jadi idenya nanti misal kalian bisa juga huruf-huruf tadi diputar-putar, digabung gitu kan. Jadi bentuk-bentuk yang cantik itu juga boleh ya. Jadi bentuknya kan belum pernah ada ya. Ini tetap enggak mau ya. Tetap enggak mau. Nah, nanti bisa konsultasi sama siapa? Benny ya. Saya tanyakan juga kok di copy kok nggak mau. Oh, ini ada X, ada hilang kalinya ya. Nah, terus kita cek lagi. Jangan ada yang hilang. Yang penting benar tata tulis dulu ya, tapi ini tadi harusnya arsitnya benar secara transformasi geometri yang digunakan apa, itu penjelasannya. Cos, jebret. Sayangnya kita dalam desain enggak. Ya, ini pernah sepertinya di komplain ini kalau kita copy kadang tanda kalinya hilang. Gitu. Nah, ini juga hilang. Oh, harusnya kali apa minus ya? Tadi itu kayaknya minus ya. Nah, ini juga. Hore. Iya, minus. Nah. Ini Y minus Z kuadrat. Kan modelnya harusnya sama ya. Y minus Z kuadrat kan. Minusnya hilang. Oh iya, betul. Kan tadi ada polanya penjumlahan itu minus. Ya. Oke, jadi hati-hati dalam hal ini. Ketika kita mengcopy masih ada yang huruf-huruf yang salah.
Ya, ini X min juga. Nah, udah toh, menyerupai kan paling tidak sesuai dengan itu. Dan ya, masihkah? Masih panjangkah? Ya, sudah. Ya. Sudah. Yes. Oke. Okay. Fine. Oke, okay, ini ya bangunnya. Nah, ini artinya tanpa sengaja bentuk yang hampir serupa. Nah, ini karena zoom-nya dan A-nya yang beda, bisa ya mungkin menjadi bentuk yang berbeda pula. Nah, itu ya. Ini supaya bangunnya menyatu ya, kita tampilkan yang lebih. Kalau kita tampilkan seperti ini, ya, dari sisi inovasinya kurang cantik untuk ditampilkan dalam sebuah desain batik misalnya, karena oh ini cuma lingkaran, kalau dalam 2 dimensi kan begitu. Ketika ini kita buat seperti ini, ya mungkin oh terlihat 3D-nya begitu. Saya kira yang bagian ini berarti tadi sinus kosinusnya sudah dipenuhi dan benar. Berarti kembali ke desain kita yang terakhir. Ya. Ini kan sudah menguji tadi ya. Sudah menguji bahwa cut and paste-nya jangan lupa. Rumus itu kadang-kadang tanda atau operator matematikanya tidak terbaca. Ya, tadi harusnya minus, minusnya tidak muncul. Begitu. Jadi harus dicek ulang. Kemudian kita masuk ke terakhir yang kita tadi targetkan, yaitu rotasi tadi. Ya, kalau disimpulkan kuliah ini sederhana sekali. Itu hanya menggambar, mengikuti transformasi geometri yang digunakan. Ya, ini tadi. Oke. Dengan rotasi sudut, ya X kuadrat, Y kuadrat plus 2X YZ, kemudian cos 3,14, Y-nya itu sudah kita masukkan ke sini. Nah, saya khawatirnya apakah cos 3,14 itu tidak cukup? Kalau tidak cukup, artinya kita copy sekian banyak ini tadi ke dalam Word-nya, ya. Itu, ini ada per 5-nya sudah. Ini juga per 5-nya ternyata sama-sama per 5. Ini juga per 5. Nah, gimana supaya cepat pakai apa? Replace, find and replace. Cepat gitu. Ya, ini kan sudah terlanjur. Ini juga begitu. Yes. Sambil memperhatikan mana yang salah. Kalau enggak, kita nggak bisa nutup acara ini. Fine. Ya, terus biasanya nulisnya kan selalu nyambung ya. Sehingga tinggal dia yang menyesuaikan sendiri kalau terputus atau tidak. Ya, baik. Ini semoga benar. Dan stop sharing kalau enggak ketemu. Saya pengen yang apa yang gambar emas apa gitu, ini gambar hijau dan merah. Dan ini enggak mau what's wrong? Ada yang error. Ini udah betul ya. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, 2XY. Sekarang X kuadrat, Y-nya diubah menjadi cos per 5Y, cos theta Y, min sin
kali Z, pangkatnya mungkin seperti ini, plus sin per 5 kali Y, plus cos per 5 kali Z, pangkat 2, ini kan udah betul kan? Kurungnya yang mana nih? Ya, Gimana? Layarnya nggak terlihat sih. apa? Gimana? Tampilannya ini, tampilan Word-nya tidak terlihat, Oh, Bu. kita menampilkan server ini. Belum ya? Oh, iya belum, Bu. Juga. Ini servernya. Nah, ini sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kadang terlalu asik lupa. Ini tadi apa? Menampilkan yang di Word tadi, dikopikan ke sini. Ya. Berarti ini apa yang salah gitu loh. Kurungannya tadi udah mengcopy ya. Kurungannya ini sin kalikan Y sudah, sin Y, cos 5 kalikan Z sudah. So, kurungannya kurang 1 enggak kan? Malah salah nanti. Saya kurang Z-nya yang dikali cos kok ya. Berarti Z-nya yang dikali cos berarti ini kurang 1 kali ya. Salah. Tidak mau. Kalau membetulkan baiknya kita lihat di Word-nya ya. Di Word-nya saya kembali ke Word. Ini kalau pas panjang-panjang selalu seperti ini. Word. Terakhir adalah ulangi ya. Yaitu melihat transformasi yang digunakan rotasi terhadap poros X. Hasilnya adalah X aksen X sama dengan X, Y aksen sama dengan cos theta Y sin theta Z, Z aksen sama dengan sin theta Y tambah cos theta Z. Sehingga Y aksennya diganti yang ini. Ya, Y yang semula diganti ini. Jadi supaya benar, makanya kita ganti tata tulisnya dengan dikurung dulu supaya mudah. Nanti ngopinya tinggal dikurungi. Idenya begitu. Kalau 3,14 itu sudutnya digunakan 3,145. Nah, kemudian ini kita copy semua. Betul ya, kalau tidak percaya kita ulang di copy di bawahnya. Yang ini copy untuk dilihat, dicek. Ya, makanya kalau semakin panjang rumusnya, semakin elok untuk orang matematik. Karena tingkat ketelitiannya harus tinggi. Di mana dia punya ini. Oh, tiganya ini dihapus. Betul tadi? Apa yang salah di sini? Biar cantik. Samakan dulu. Betul tak? Nah, ini udah betul. Ini Y-nya pangkat 2. Ya. Pangkat 2-nya di situ lari ke sini. Sin Y sin Y Z. Z ini adalah sepertinya ini Z-nya sin-nya kurang kurung ya ini ya. Nah, ini kayaknya. Bentar. Ini cos kurungannya ini. Ya, yang Y ini adalah kurung di sini. Sudah kan? Yang Z itu adalah sin sekian. Oh, ini kurang kurung 1 nih kayaknya. Tarat, ya, betul ya. Ini kayaknya kurang 1. Tas, ya, Y sin pangkat 2 kali ini sudah tambah 2X ya, 2X
Y-nya adalah yang mana? Adalah ini. Kurungnya sudah ada. Ya, adalah ini, ya toh. Z-nya kurang kurung ini kayaknya. Z-nya juga sin, jadi ini kurang kurung. Oh ya, kadang mungkin ketinggalan pas ngopi. Ya. Sin 3pi sekian Y tambah cos sekian Z. Oke. Betul ya. Kurungnya di sini. Jadi sering ketinggalan kurung. Semoga dia mau. Kalau enggak bisa menutup acara ini. Cukup buat leher capek ini kan. Mau warna apa yang cantik? Tadi saya cari yang warna emas kok nggak ada. Oke, jadi oke. Nah, ya. Kelihatan kalau satu family dengan yang tadi. Begitu. Nah, ini tampilkan untuk berbagai zoom supaya apa? Supaya bangun-bangunnya bisa so-family ya. Oke. Ini mungkin ada yang sangat berharap bisa selesai. Kalau salah tidak bisa kita tutup ini sebelum tuntas ya. Karena oke. Ya. Ini sama dengan 0. Kemudian gambar saya kopikan di sini, di mana ini A-nya adalah berapa tadi? Zoom-nya 0,27. A tadi apa ya? Aku lupa. Zoom sama dengan 0,27. Boleh ya, nanti penjelasan gambarnya boleh diulang. Terus supaya terlihat family yang lain, artinya dengan zoom yang berbeda jadinya seperti ini, print screen, begitu, ya. Kopikan lagi dengan zoomnya 0,37, zoom 0,37, begitu kali ya, pakai tanda kali dan sebagainya. Oke, jadi ini boleh buat seperti ini juga boleh, karena di sini berarti kita nggak apa ya, berada di mana ini, kalau terlihat ujung-ujungnya tidak terlihat, ini kan kepotong gitu ya, ini ujung-ujungnya kepotong ya, nggak apa-apa. Kalau dalam versi modif batik ini bisa menjadi versi apa ya, versi di antaranya begitu. Jadi tetap dalam satu family tapi jenisnya ya tinggal tidak mengalami perubahan. Baik, sehingga ini kita peroleh sampai 13 halaman. Jadi mahasiswa, oh ternyata begitu ya cara melaporkan. Seperti ini, nanti tinggal dipercantik saja. View multiple pages, begitu zoomnya tadi saya lupa mengisi 0,84. Karena kita bekerja dengan 3 dimensi, ya, zoom sama dengan 0, ya. Zoom sama dengan 0,84. Saya kira jelas ya, ini sepanjang diskusi kita dalam kuliah kita hanya untuk menggambar yang menggunakan transformasi. So, bagaimana kita menyimpulkan pertemuan ini? Yaitu gunakan ya kasus khusus untuk dan transformasi 2D dengan 3D dan 3D untuk mendapatkan bentuk inovasi ya, dan ceritakan itu maksudnya apa ya, gunakan urutan berikut, gunakan urutan di atas
dan tambahannya. Nah, tambahannya apa yang belum saya bahas ya? Saya kira itu saja. Saya kira mahasiswa bisa memahami ide dasarnya. Tidak ada pertanyaan begitu ya? Rafael, jelas? Halo, Rafael, jelas nggak? Rafaelnya nggak jawab. David, jelas ya? Iya Bu, cukup jelas. Oke, ya ini sudah amat sangat jelas menurut saya, karena ini sudah pengulangan dalam 1 bulan ini, apa yang bisa kita kerjakan. Dia nanti sore nanti akan saya upload versi update-nya atau malam, kemudian saya informasikan pada mahasiswa untuk membuat luaran sebagai luaran Januari dengan server, langkah-langkah yang diikuti seperti tadi, maupun membuat bentuk yang dikenali dengan server juga, gitu ya. Kemudian dilaporkan menurut urutan seperti contoh tadi. Demikian, selamat weekend, semoga sehat selalu dan selamat menikmati hari-hari selanjutnya dengan matematik dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mari, Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. mari.